Itu tapi aku Ya. iya tapi aku bingung itu kan dia kan biasa aku taunya itu dari kalau dia kayak ada pakai kayak kakak tau nggak pernah pakai kayak eh Aku nggak tahu tuh Sang. iya dia ada itunya Terus gimana rasanya? dan aku waktu itu sama dia nggak pakai Hmm. dan itu nyes banget rasanya aku kan dan dia tuh kayak duduk gitu tuh kayak nekan kan aku kayak gitu kan kayak terus udah tuh kayak aduh kayak turun dan dia tuh kayak banget kan dia nggak pakai Di luar. Oke, kali ini di Diare ada Fanny yang akan bercerita tentang kehidupan pribadi dan pengalamannya. Tapi seperti biasa, disclaimer dulu ya guys. Kalau di cerita ini bukan untuk ditiru dan dicontoh, hanya untuk ditonton dan diperdengarkan saja ya. Hanya untuk ditonton dan diperdengarkan saja. Jadi, ini juga bukan buat pelajar atau mahasiswa, hanya untuk orang-orang yang sudah menikah. Kita dengerin sama-sama ceritanya dari Fanny. Fanny, apa kabar? ya baik kak baik. Oke, dan di Diare ini hanya ada di Ray-Ban Entertainment dan juga Unlock. Jadi kalau kalian nontonnya di channel lain, itu ilegal ya. Tolong di unfollow aja. Kamu ada cerita apa di Diare kali ini, Fanny? Ya aku mau cerita tentang pengalaman aku pernah jadi simpenan yang dia tuh di golf Indonesia. Wow. Jadi aku tuh sebenarnya Gimana ceritanya? Aku kita bisa. aku dulu pernah kuliah di suatu tuh itu tuh kampus aku dekat golf Di dekat Jakarta. golf di ya di sekitar Tangerang. Oh, di Tangerang. Golf di Tangerang yang sebelah-sebelah sama kampus gitu ya. Iya pokoknya deket kampus tuh ada golf dan aku sempat kerja jadi kayak sambilan kayak admin kayak di sana. Oh, admin. Tapi aku nggak jadi kayak dia, aku jadi adminnya. Ya. Jadi tuh kayak dia masuk, aku lihat absennya segala macam dan begitu cek absen kan itu manajer yang cek dan aku sempat dipanggil karena aku sehari tuh telat masukin kayak daftar KD dan aku dimarah-marahin gitu. Sama bos ownernya. Sama bos nggak owner sih sebenarnya dari manajernya marahin SPV aku marahin aku kamu kenapa kenapa Fanny kamu kok kayak gini nggak bener nulis absen KD nih KD nggak ada yang dapat bayaran berapa hari gara-gara kamu saya potong uang harian kamu ya gitu kan. Wow. Dan aku Kejam kesel ya. kan aku kesel dan uang begitu aku cek gaji aku di akhir bulan kan aku sambil kuliah aku sambil bayar sendiri dan karena papa aku juga ada tanggungan banyak dan aku bayar sendiri aku kuliah gitu kan. Dan itu tuh aku dipanggil sama manajer aku cek pas gajian kok uangku beneran dipotong berapa hari gitu gara-gara KD berapa KD kan banyak kan ada sekitar 10 orang lebih lah pokoknya itu gaji aku dipotong dari sana dan aku SPV aku kayak aku dicuekin akhirnya aku ke manajernya manajer aku juga katanya ntar saya tanya sama big boss. Oke, big bossnya ngobrol sama aku Fanny kamu uangnya kemarin kurang berapa gitu. Iya pak kemarin gaji saya dipotong hampir 2 jutaan Sama si sama manajer. SPV aku Terus kamu dipanggilnya sama yang big bossnya. Oke. Dan big bossnya itu kan dia tahu aku masih kuliah kan emang kamu kalau gajian buat apa gitu saya buat bayar kuliah sama buat keperluan saya emang kamu nggak ada orang tua atau yang bayarin gitu nggak ada. Aku bilang aku bayar kerja sendiri ada sih orang tua tapi aku nggak mungkin minta sama orang tua terus kan. Akhirnya dia ngajak aku makan karena aku nangis minta duitnya waktu itu kan uangku dikurang banyak banget gitu kan. Yaudah sekarang kita makan dulu kamu udah makan belum saya sempat puasa aja nih saya kurang uang saya udah ngepas banget gitu kan. Yaudah kita makan dulu kamu makan apa kamu saya pesenin gitu kan. Udah tuh dia anterin aku makan terus abis saya makan orangnya kayak gimana bosnya? Chinese ganteng banget. Coba di Destinasi dari itu ujung rambut sampai ujung kaki biar kita ada gambaran gitu loh. Biar kita tuh bisa merasakan ke cerita kamu. Pokoknya kurang lebih tuh mirip-mirip kayak kayak itu tapi dia tuh lebih kayak lebih badannya lebih bagus dan kayak aku suka banget orangnya tuh lemah lembut banget dia gitu pas aku makan sama dia duduk piring aku disiapin terus dia gitu iya terus Kan dia minuman bos. aku iya nggak tahu bagus mungkin mungkin dia kasih nama aku kenapa kok kamu kayak gini gitu kan emang ada apa emang dipotong sampai banyak sampai 2 juta dia bilang. Iya kemarin aku salah tulis admin aku sempat nggak masuk sehari karena aku sakit dan aku dipotong gitu SPP aku gitu udah tuh akhirnya
dia kasihan sama aku kan, mungkin aku langsung dikasih cash nih 2 jutanya, kamu ambil aja, kalau rekening kamu kenapa ntar aku tambahin. Yaudah makasih ya Pak, saya pulang dulu. Udah ntar kamu saya antar pulang, kamu pulang naik apa? Aku bawa kendaraan sendiri, aku bilang kan aku mau langsung ke kampus. Yaudah nanti kamu saya antar ke kampus, kendaraan kamu taruh sini aja, nanti kamu capek, dia bilang gitu. Lu punya istri dia? Aku nggak tahu karena aku juga nggak mau kepo, dan aku yang penting aku pikir aku gaji aku dibayarin lagi karena aku kerja bener itu, karena aku salah nulis ngetik aja gitu kan. Udah tuh akhirnya dia antar aku ke kampus, nanti kamu pulang jam berapa Fani, nanti aku jemput kamu, sekarang ambil kendaraan kamu di kantor lagi, ntar aku antar ke kantor lagi gitu kan. Setelah aku pulang kuliah dijemput sama dia, tapi kita nggak ke kantor, Kemana? kita belanja. Wis, Kita belanja 2 juta udah buat kamu, belanjain lagi. Iya, dia belanjain aku, dia bilang kamu belanja apa? Nanti aku mumpung lagi ada waktu nih, soalnya bulan depan aku nggak bakal di sini, aku mau stay keluar, aku mau ke Europe sama keluarga aku, kata gitu. Serius bos, ini aku boleh belanja apa aja gitu kan? Ya it's okay, kamu belanja apa nggak apa-apa, anggap aja nanti gaji kamu tambahan sama permintaan maaf saya sama karyawan saya ke kamu, dia bilang gitu kan. Yaudah oke, aku ikutin dia, aku belanja sampai selesai kan, aku pulang jam 5, aku 2 jam lah stay di belanja di ada di mall dekat sana, di butik-butik yang aku suka, aku ajakin dia ke sana, dia anterin aku habis belanja, terus kamu berapa capek? duit? Lumayan sih. Lumayan sih, Berapa duit? ada sekitar 20-an Kak. 20 juta? Iya. Wah, mumpung kamu. Dia beliin ini aku OKB apa gimana? dia beliin aku handphone. Dia ilfil nggak? Enggak, dia beliin aku handphone, kamu pilih aja nggak apa-apa, terus dia beliin aku sepatu, terus beliin aku kayak underwear segala macam tuh dia beliin semuanya, terus dia suruh aku pilih-pilih aja pokoknya udah. Terus udah gitu, terus dari sana kamu capek gak Fani? Kamu nggak nanya? Padahal kan di sana kan banyak kedi ya. Tahu sendiri kan kedi kan pasti pada iya kayak model lah speknya. Terus dia memilih kamu nggak nanya, kok bapak baik sama saya gitu? aku nggak baik nanya sih Kak, karena aku pikir biar aja lah, mumpung ini orangnya baik ya aku manfaatin aja sekalian, pikir gitu ya. Udah gitu kan aku pikir yaudah deh, ini aku jalan sama dia, pergi sama dia, dan dia abis dari diantar aku jalan, aku ke salon dulu dong, dia tungguin aku, terus udah abis dari salon dia bilang sama aku, kamu sekarang mau langsung pulang ke rumah apa ambil kendaraan kamu di rumah? Kayaknya udah malam deh, aku nggak mungkin pulang ke rumah, aku kosan aja. Kamu kos di mana? Aku kos baru masih nyari sih ini, sementara aku kos sama temen aku, kata aku gitu kan. Karena emang aku kos deket kampus kan, nggak jadi kalau rumah belakangnya agak jauh sih lumayan, jadi aku kos deket kampus, emang aku suka stay di sana. Tapi udah sekitar jam 10 malam tuh kan Kak, kita habis makan, dia antar aku ke salon juga, terus makan lagi gitu kan, belanja jam 10 malam. Terus dia tuh yang ada tuh dia ini apa namanya, malah ngajakin aku, kita karaoke yuk katanya, kamu suka nyanyi gak? Aku bilang bisa sih nyanyi tapi nggak terlalu bagus suara aku, bilang gitu. Ya udah kita karaoke aja santai, kalau enggak sekalian kita message aja refleksi di sana. Dia ngajakin aku ke spa kan. Aku bilang kita karaoke aja deh, aku takut dong kalau ke spa nih orang kayak mau macem-macem, takut kan, aku pikir gitu kan. Terus udah tuh akhirnya kita karaoke. Habis dari karaoke kita sempat ada minum di sana, terus sampai di ruang karaoke-nya itu dia aku kayaknya agak banyak minum, emang aku sambil nyanyi sambil minum juga. Dan dia tuh ada ajak aku, kita ini aja yuk, kita nginep di apartemen aku aja katanya. Aku tuh kayak aku sempat nggak dengar, aku bilang aku karena aku udah capek pusing, aku bilang oh yaudah iya aja. Dan aku ajak dia sampai mobil aku nggak tahu dibawa kemana, tahu-tahu aku udah tiduran aja. Aku udah tidur sejam 2 jam, aku udah di bawah selimut gitu. Terus dia tuh kayak bilang ke aku masih pakai baju masih sih pakai Kak, baju. masih pakai baju. Dan dia tuh kayak dia nggak pakai, dan dia tuh di samping aku, dia tuh cuman pakai gitu kan. Aku kaget. Abis ngapain? Aku kan masih pusing kepala, mungkin efek minum juga kan. Kamu jangan panggil bapak, kamu panggil aku Dino aja katanya. Emang aku ingat Big Boss kan namanya Pak Dino, itu ini Pak Dino gitu, masa ganteng banget gitu itu kan. nama samaran ya. Terus udah gitu akhirnya si Dino itu kan telepon,
kamu cantik banget sih, sedih aku dari mata aku, terus ke leher aku, terus sampai pokoknya sampai semuanya dia tuh kayak semuanya dia kaget dan aku tuh kayak efek ngantuk dan katanya kita coba lagi ya, kataku coba lagi. Berarti tadi dan akhirnya dia tuh banget berani, terus dia tuh beneran gitu Kak, kita ngelakuin sampai 3 kali sampai pagi kita ngelakuin sampai 3 kali. Pertama tuh aku juga nggak tahu kan, tahu-tahu aku pakai dress, aku emang pakai dress gitu kan, aku kan kalau kuliah aku selalu pakai blazer, terus aku ada dress aku pakai short pant gitu kan. Ini dan aku tuh udah nggak ada short pant, aku tuh udah nggak ada. Jadi kamu pakai apa doang? Aku cuma pakai dress sama pakai blazer aja, blazer aku udah copot kan, karena aku emang mungkin dia udah bukan aku pakai dress aja yang pendek gitu kan. Pakai pakai Aku masih pakai masih terus pakai iya aku masih pakai celana apa? Aku nggak pakai copot. Oh. Dan aku nggak tahu itu kapan dia nyopotnya gitu kan. Dan begitu pas itu dia bilang aku sayang, kayaknya dia kayak ada efek apa minum juga sih, aku nggak tahu. Mungkin sampai pagi mungkin dia aku sempat lihat sama adalah pokoknya udah, terus udah tuh dia akhirnya aku ngeliat lucu banget sih katanya. Udah terus dia gitu dia langsung terus langsung kayak dari leher sampai bahu aku sampai di semuanya. Apanya aja tuh yang di terus yang di aja tuh ceritakan, aku kan nggak tahu, aku kan nggak ada di ruangan itu, jadi kamu harus ceritakan. Kan aku tuh udah duduk di lagi posisi lagi duduk, bukan di tempat tidur. Aku lagi tiduran, terus dia gitu kan, karena lihat dia duduk aku juga ikutan diri duduk kan, terus dia dia karena aku lihat orang itu ganteng banget, aku jadi senang, aku dia terus kan. Terus dia apa kamu? Dia langsung leher aku, dari leher dia langsung ke aku semua di berapa kali? yang parahnya itu berapa kali? Kiri dulu apa kanan dulu? Pertama dia motor. Iya kan dia buka bra dulu atau begini-begini. Pokoknya dia tuh gitu kan, terus dia gitu dari belakang. Dari depan dong. Kan dia kan depan-depanan sama aku gitu kan, depan. Terus dia gitu dia buka. Kan kayak belakang itu kan kayak cowok susah bukanya ya. Akhirnya bukain dong sayang, katanya gitu. Kamu buka sendiri bisa gak? Gitu ini kan. Susah, tapi yaudah deh kata gitu. Akhirnya dia samping belakang, udah gitu dia buka dia. Udah gitu Tret dia gitu langsung kanan kiri. Dan aku tuh dia kayak banget, mungkin dia kayak ada tahu ya pokoknya. Maksudnya sampai sana sini sampai pas pagi-pagi. Terus itu kamu sama dia? Aku sih teriak, aduh jangan sakit gitu kan. Terus kayak di bawah aku kan dia kan pakai, aku tuh kayak tadinya jangan deh nggak usah, aku bilang aku bilang sama cowok aku katanya. Oh ya udah oke. Tapi dia tetap maksudnya yang punya kamu dia semua badan aku dari atas sampai bawah, sampai perut aku sampai bawah-bawah semua sampai terus pokoknya semuanya tuh sampai dia tuh kayak suka banget sedih gitu. Dia sempat keluar dan aku ngeliat iya ada diri. Ngapain kok belum? Aku nggak tahu, mungkin dia dari pas awal emang udah. Maksudnya dia sempat aku suruh juga sih, tapi cuma bentar dan udah gitu dia langsung minta sayang, aku nggak mau, aku bilang aku takut. Terus dia gak tapi dia sempat juga sih beberapa kali dan aku tuh kayak nggak mau lagi, jangan. Aku sih pernah sama cowok aku, tapi
sama dia ini udah lama banget kan, cowok aku juga nggak stay di sini kan, cowok aku di Belanda kan, jadi tuh aku jarang ketemu dia. Ini aku Cowok kamu bule? Iya. Oh, terus? Iya, terus aku ketemu cowok aku jarang, paling dia datang 3 bulan sekali, kalau nggak dia lagi di embassy sini aku ketemu dia. Udah begitu dia sini, begitu sama dia ini, dan aku tuh udah kayak inget cowok aku, aduh cowok gue kasihan. Kamu telah mengkhianati dia. Dia juga di sana juga mengkhianati kamu. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Emang kamu tahu dia di sana setia, apalagi Nggak sih. Belanda. Aku nggak tahu. Terus udah akhirnya begitu itu kita berlangsung sampai sekitar hampir 1 jam kayak begitu. Oke, yang pertama dia di luar. Iya, dia gitu dia mau pakai, dia pakai, dan aku ngelakuin sama dia terus. Buang. Tapi pakai Iya. itu. Gimana rasanya? Sama cowok kamu, sama dia? Kayaknya kalau dia tuh lebih kayak lebih lembut ya, kalau cowok aku ya dia lebih, ini kan dia lebih lembut banget dan kayak lebih sayang, baiknya kayak udah sayang banget sama aku banget gitu kan, kayak udah sering ketemu aku, tapi aku emang jarang ketemu dia gitu. Udah terus akhirnya kita nginep sampai pagi di apartemen dia. Sampai pagi besok aku kerja sama dia diantar. Orang-orang pada ngeliatin dong. Enggak, dia antar aku sampai dekat-dekat kan, terus aku nge-grab motor aku stay masih di sana. Biar nggak ada yang curiga. Iya. Di kantor jadi kalian biasa aja tuh sikapnya. Dia nggak ke kantor, dia jarang ke kantor. Paling dia ke kantor kalau mau ketemu aku. Jadi tuh begitu habis itu siang-siang tahu-tahu aku udah dikirimin makan siang dari dia. Udah, terus yang paling parah tuh aku sempat beberapa ketemu dia tuh aku sempat di telepon sama orang nggak aku kenal. Terus pertama itu ada bapak-bapak gitu ya, kamu di mana Fani, kamu udah pulang kerja belum? Itu yang hari berikutnya. Hari berikutnya dia telepon aku, mungkin kayaknya sih kayak suruhan istrinya atau apa, aku nggak tahu ya. Cewek cowok? Cowok pertama. Oh, Fani, jadi kayak nomor tidak dikenal. Iya, aku nggak tiba-tiba tahu. nelfon. Tiba-tiba nelfon aku, Fani kamu di mana, udah pulang kerja belum? Aku bilang ini siapa. Udah, gue nanya lu udah pulang kerja belum gitu kan. Jadi gitu akhirnya. So akrab. Iya, aku nggak tahu siapa. Dia bilang terus? Enggak, lagi libur aku gituin, padahal aku kerja gitu kan. Terus dia nggak jawab, terus siapa? Udah, aku langsung mata, aku nggak tahu ini telepon siapa, nggak jelas lah, paling orang iseng pikir gitu kan. Hari kedua dia telepon aku kayak gitu terus. Van, lo di mana, udah balik belum lo gitu kan. Aku nggak tahu itu siapa gitu kan, telepon cowok, sorry cowok. Aku udah blok, nomornya lain lagi beda. Aku blok nomor lain lagi. Dan aku kayak takut. Jangan, iya aku takut kan pertama Parno, aku ya? takut, kedua karena ini si bos ini sempat kirimin aku tiap hari tuh makanan, tiap hari pagi dikirimin, aku sampai kantor dikirimin bunga, dikirimin makan kan apa. Udah tuh akhirnya pas besoknya tuh datanglah debt collector ke kantor aku. Badannya kayak gimana, cicinya berapa orang, gimana coba? Ada 2 orang sih, kayak dakocan itu serem banget kak. Itu dia samperin aku, kamu Fani ya, ini uangnya belum bayar, ini 800 juta. Aku kaget, 800 juta uang apa? Coba kamu cek atas nama aku. Ngambil apa? Aku nggak cek ngambil apa. Dia bilang sama aku ngambil kayak kendaraan gitu. Aku nggak pernah kan. Aku nggak pernah ngutang-ngutang dan aku kaget. Aku nggak pernah. Terus? Dan pas gitu cek besoknya, itu kan dia sama bosnya berdua datang kan naik motor gitu kan. Bosnya aku nggak tahu lihat karena pakai helm gitu kan. Tuh bos gue nanya, lu kapan bisa bayar? Bisa samperin bos gue gak sekarang? Nggak usah, bos lagi suruh sini, kata aku bilang gitu kan. Udah gitu Dibohongin apa gimana? pokoknya aku kayak dikerjain gitu kak. Terus dia gitu, Tapi kamu cek bener itu tagihan sama kamu? pakai nama aku dan KTP aku pas tagihan. Aku kaget. Itu namanya kan nama PT dan aku telepon PT itu apa gitu kan. Pas dicek-cek itu katanya ntar bu mungkin kita salah gitu kan. Kan biasa dia punya fotonya, ya kan? Iya. Orangnya berhadapan langsung. Itu kamu udah cek? Aku belum cek sampai ke sana karena aku kesel kan. Besoknya kalau emang dia datang mungkin salah, mungkin besok dia nggak datang lagi. Setelah seminggu aku ditelepon lagi sama orang nggak jelas itu, dan aku didatangin lagi sama yang orang hitam itu kak. Dengan alasan sama? Suruh bayar? Iya, suruh bayar. Kamu baru bayar 10 juta kemarin. Kataku kapan aku bayar? Kamu nggak lapor polisi aja itu ada yang menggunakan data pribadi kamu? Aku nggak sempat lapor polisi karena emang mereka tahu datang, tahu nagih kan. Aku ditanya, sampai disamperin sama bosnya, ada 2 orang. Terus penyelesaiannya gimana itu? Akhirnya aku disamperin sama Pak Dino. Fani, kamu ada utang apa?
nggak apa, saya nggak ada utang, itu saya juga bingung, saya nggak pernah pinjam uang sampai sebanyak itu, saya nggak pernah beli barang sebanyak itu. Oke, saya bayarin aja daripada kamu risih, kata gitu. Kan aku Dilunasin? Iya, Masa sih sampai aku 800 kaget. juta? Akhirnya pas besoknya itu aku Dia nggak disamperin ketahuan sama lagi. istrinya itu bayarin utang kamu? Nggak tahu, makanya dia nggak tahu pakai uang apa. Aku disamperin lagi sama orang itu, terus udah gitu orang itu tuh datang terus kayak ngasih aku kayak bingkisan gitu Kak. Tapi yang orang hitam itu datangnya cuman ngasih aku surat lunas. Aku disamperin lagi sama. Tapi kan maksudnya kan kasihan juga bos kamu kalau misalnya tagihan itu bukan atas nama kamu gitu. Iya. Aku penasaran tuh siapa gitu. Takutnya aku dikerjain orang atau gimana. Terus aku ngobrol dong sama yang orang hitam itu. Bang, lu mau duit gak? Lu kasih tau gue dong itu siapa yang iseng, kata aku bilang gitu. Aduh, gue nggak boleh ngasih tahu nih mbak, kata gitu. Terus ya? Lu mau duit gak? Mau berapa lo? Cepetan kasih tahu. Ya bosnya tadi dikasih 2 juta sama bos gue, lu mau bisa lebih dari itu gak? Dia bilang gitu, 2.500.000. Naik 500 lah. Aku bilang yaudah gue kasih lu tambahin, lu gopay ya, kata aku bilang sepertinya. Serius nih 3 juta sekarang. Lo tau gak? Itu tuh tagihan istrinya sebenarnya. Dia nawasin ke tagihan lo, istri udah tahu main sama lakinya. Oh, jadi mereka bersekongkol. Tapi kan akhirnya dilunasin. Iya, terus tapi tuh akhirnya aku diemin dan gitu. Kenapa nggak konfirmasi ke dia? Aku mau kasih tau Dino tadinya, tapi aku takut ntar Dino kan bilang ke aku sih dia single. Dia nggak bilang udah nikah, aku nggak tahu juga kalau bos itu udah nikah atau belum. Aku juga nggak mau kepo. Dan akhirnya tuh tahu-tahu kan aku besok aku udah nggak nyaman kerja, aku pindah kantor. Aku pindah di kantor nggak di Golf itu. Aku bilang Bapak Dino, aku udah kerja di sini, aku kerja di properti. Tapi kamu nggak ketahuan selingkuh kan? Karena ada yang ngomong, atau ada yang mungkin apartemennya ada yang tahu, ada yang ngomong dia bawa cewek atau apa, mungkin udah dari sana. Udah terus udah itu akhirnya ternyata yang orang datang ke aku kayak udah nungguin di kantor aku yang baru gitu Kak, yang bosnya itu. Dan bosnya tuh sumpah ganteng banget, yang bos debt collector itu. Ganteng banget. Kamu kerja di debt collector yang tempat? Enggak, aku kerja di kantor property agent, tapi itu aku pegang satu perumahan. Dan customer aku pertama tuh Pak Dino, dia beli rumah di sana. Oh, jadi customer lama kamu ya, kamu ajakin beli rumah. Iya, terus itu Pak Dino yang di Golf beli rumah satu buat closingan aku pertama. Terus? Akhirnya debt collector itu tahu gitu kan ya, dia datengin aku ke kantor ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus udah gitu dia ngajakin aku makan apa segala. Terus dia cerita, tapi si debt collectornya ganteng banget gitu. Terus dia tuh ngajakin aku pergi, ngajakin aku nginep juga ke Bandung. Aku pergi ke Bandung sama dia juga liatin kayak dia tuh kayak punya peternakan kuda gitu di Bandung. Dia ngajakin aku nginep gitu. Single nggak tuh? Aku sih nggak baik nanya ya, karena aku emang suka jalan-jalan ya, karena dia ngajakin aku jalan-jalan, aku suka aja gitu kan. Terus tampangnya gimana? Kan tadi katanya kamu orang hitam. Enggak, ini bosnya, bukan bosnya. Iya, bukan yang orang hitam itu. Ini bosnya tuh mukanya tuh mirip-mirip kayak Ronaldo gitu deh. Ronaldo yang sepak bola itu. Waduh, ganteng banget. Ganteng banget. Iya, makanya aku tuh lebih senang nih, lebih ganteng dari Pak Dino yang bos aku dulu gitu. Karena aku suka, dia cerita sama aku. Itu sebenarnya debt collector itu saya bantuin istrinya Pak Dino buat biar kamu nggak sampai sejauh ini, tapi gitu kan. Ya udah, aku ngobrol sama dia, jadi aku kayak suka gitu sama dia gitu kan. Emang sih dia tuh orangnya ganteng dan badannya lebih atletis banget. Aku suka banget liatnya. Terus kita jacuzzi bareng di villa. Dia ada peternakan sama kayak ada villa deket situ sih, di deket. Suasananya gimana villanya? Bagus banget. Terus udah gitu di pinggir-pinggir tuh kayak ada rumputan hijau gitu. Dia punya jacuzzi khusus di sana. Jadi aku sampai besok pagi air hangat gitu kan. Terus berenang di sana sampai ketiduran di sana. Terus udah private banget ya. Private banget. Terus kamu diapain di situ? Aku dilulurin sama dia Kak. Dilulurin gimana? Di scrub badan, di body scrub sama dia dari tangan aku sampai kaki aku. Tapi kan aku nggak fullin, aku nggak
Aku pakai kayak kemben gitu sama pakai celana pendek gitu kan, dia fullin, dia serapin badan aku di sana. Terus akhirnya aku ketiduran udah ngantuk banget. Fani kamu ngantuk ya, aku antar ke kamar ya, dia bilang gitu. Udah, terus dia antar aku sampai kamar. Sampai kamar, aku lihat handphone aku semuanya telepon dari Dino, semua dia tanya, kamu di mana sayang, kamu di mana? Aku nggak ada jawab karena aku lagi stay sama. Nggak berani angkat ya. Aku nggak berani angkat dan aku emang nggak pegang handphone gitu kan, handphone aku taruh kamar kan. Udah tuh akhirnya tuh dia tuh kayak ini apa namanya, emang dia mulai udah suka sama aku dari pas pertama kali dia nagih katanya. Jadi nagih-nagih tapi ngeliatin gitu Iya, ya. dia bilang anak buahnya gitu-gitu kan cerita. Udah gitu akhirnya begitu sampai kamar, pertama dia kasih aku wedang jahe anget. Wih. Terus biar Suapin aku sup krim jamur gitu kan, sambil pakai roti potong-potong gitu. Dia terus ditaburin gitu rotinya, disuap-suapin ke aku pakai sendok gitu. Terus dia sambil gitu. mesra banget. Coba kalau sama istrinya galak banget lagi jangan-jangan. Tapi ini sumpah nih ganteng banget, kayak bule banget, dan gue tuh suka banget ke badannya tuh kayak suka. Selera kamu bule? Iya, ya dari dulu emang kayak gitu sih. Terus udah gitu aku suka banget karena badannya bagus gitu. Kalau si Pak Doni kan dia aku kurus kan, tapi kalau ini dia lebih bagus gitu badannya. Terus akhirnya aku tuh kayak karena wangi parfum ruangan juga kali ya, kayak wanginya tuh kayak bikin gimana. Terus Parfumnya dia? parfumnya dia juga wangi banget, minyak rambutnya tuh juga aku suka banget wanginya nih. Aku Tahu mereknya? Gak nanya. Kamu pakai apa sih, ini bikin aku seng bikin. iya kayak wangi-wangi wood gitu. Terus mewah ya wanginya. iya, terus wangi parfumnya tuh enak banget gitu kan. Aku minyak rambut tuh Bikin kamu tambah ini dong. iya, bikin aku pengen banget, aku jadi pengen. Dia kaget loh pas aku kan udah tapi aku lebih kayak aku tuh kayak pengen banget gitu kan. Dia kan cuma pakai Apa tuh? anduk terus ada boxernya, Oh. dan aku tuh langsung anduknya. Malam sama dia ya? Iya, enggak tuh kayak dia tuh kayak bikin aku. Terus boxernya tuh udah kayak dia tuh kayak udah kayak banget dah. Nonjol. Udah banget. Terus Kamu pegang dong. Apa kamu buka dulu apa pegang aku dulu? nggak pegang, aku harus masih. Terus aku Tapi peluk kena dia. dong, kena dong, kamu. kena banget, dia kan tinggi banget Tinggi kan. ya? Aku tanya sama dia, kamu tingginya berapa? Aku 185. Pantesan tinggi banget, gue cuma 162 cm. Terus kayak gitu, kamu beratnya berapa? 81, dia bilang. Oh, kamu ada blasteran atau apa ya? Aku blasteran Belanda, Lombok. Oh, pantesan Belanda lagi. Terus itunya bule, punya dia warnanya bule, say. Warnanya apa, say? Bulu-bulunya, kulitnya, itu. Kulitnya sih warnanya kayak ada pink-pinknya gitu. Pink. Iya, tapi kayak karena dia belum kayak jadi tuh aku ngeliatnya kayak warna pink gitu, terus kayak gitu, tau gak sih, kayak Lego disambung-sambung gitu. Lego beda Lego. Tapi bengkok apa lurus? Kan ada yang miring. Ada yang kayak pisang. Enggak, dia tuh kayak ada terong, ngelekuk gitu. singkong. kayak ini loh kak, kayak kakak tau Lego gak sih, Lego yang kecil-kecil itu, Lego Tahu. kotak-kotak. Iya, dia tuh Cuman kan kayak dia berarti ada sambungannya. iya, dong, say. kayak ada sambungan gitu. Dia tuh, tapi aku Iya. iya, tapi aku bingung itu kan dia kan biasa aku taunya itu dari orang, dia kayak ada pakai kayak, kakak tau nggak pernah pakai kayak Nggak tahu tuh, say. iya, dia ada itunya, Terus gimana rasanya? dan aku waktu itu sama dia nggak pakai, dan itu Hmm. nyes banget rasanya. Terus udah gitu dia tuh kayak nggak, kita juga nggak ada persiapan apa-apa. Terus udah gitu begitu aku sama dia habis minum air hangat gitu, kita tidur lagi. Terus dia deket-deketin aku, dia langsung terus dia langsung aku
Depannya. Depan. Gimana cara Dia tuh si Ronaldo itu? si Ronaldo tuh sumpah dia tuh kayaknya dia juga sering ya sama orang. udah jago, udah kayaknya ahli udah gitu. jago banget. Aku gak ngerasain dia, cuman kayak ngerasain dia rasain terus kayak gitu. Dia tuh kayak langsung aku gitu. Terus Pada saat itu kamu udah cukur kan? udah dong, udah mulus. Jadi nggak ada jendela-jendelanya ya? Nggak ada, oh udah mulus deh pokoknya. Terus udah gitu Kamu digituin sama dia? dia cek, kamu Punya kamu? Aku sih belum kan. Aku tadi kan habis dari toilet gitu kan, aku udah mulai aku langsung masuk kalau ketemu dia lagi dong. Dia gitu katanya, kamu mau ya sayang, kata gitu. Emang kamu nggak mau? Aku juga mau, kata gitu. Terus akhirnya begitu sampai di sofa, kan ada sofa bed yang bisa ditidurin, terus langsung balikin lagi gitu kan. Iya. Saya tuh ada selimut gitu kan, di selimut, di gitu aku langsung tutupin badan aku pakai selimut kan. Terus dia kan udah semuanya. Aku cuma pakai kemben doang kan, nama gitu kan. Udah gitu dia bilang sama aku, it's okay, aku nggak ada, tapi kamu jangan keluar. Iya oke, it's okay gitu kan. Ya udah akhirnya dia tuh langsung masuk ke dalam selimut juga. Udah pertama dia di iya, terus tahu-tahu dia gitu kan, aku kaget tuh. Kamu posisinya di Aku orangnya paling mager, aku maunya di gitu. aku paling suka di Padahal kan Capek. rata-rata cowok itu suka yang cewek. iya. Abis itu aku Jadi kamu lebih ke pengennya di servis daripada menservis. aku lebih suka di tapi kadang-kadang aku suka lagi pengen. Ganti-gantian lah ya. Tergantung mood juga sih kak. Ya gitu. Terus Berapa kali dia ke berapa menit dan dia lama banget dan dia yang kedua dia minta di dan aku ngerasain ada kayak di singkongnya dia itu tuh di ujung. Rasanya gimana sih? Dia tuh kayak macem kayak kecil-kecil gitu loh. Maksudnya rasanya gimana? Atau gimana? Dan aku tuh kayak kaget gitu kan, kayak ini kerasa banget gitu kan. Terus udah gitu pas yang kedua kan dia minta kan. Udah terus akhirnya dia ditelan gak sama kamu? aku nggak bisa telan, aku muntah. Aku sempet mau nulan tapi aku muntah karena udah enak banget. Aku lihat, kok kamu muntahin, kenapa nggak ditelan sayang? Aku nggak bisa. Dan aku nggak pernah kayak gitu. Terus itu si Dina tetap teleponin kamu? Nggak, aku angkat sampai pagi. Dia tanya-tanya, kamu di mana? Aku bilang, aku lagi sakit. Aku bilang, kamu saya live, kamu di mana? Aku lagi nggak ada data handphone, cuma chat doang gituin aja. Udah akhirnya besok aku dianterin kerja sama si Ronaldo ini. Nggak ketahuan tuh? Dino sih masih teleponin aku terus. Kan dia pengen tahu aku kerja pulang jam berapa. Akhirnya Dino tuh sempat sewain aku apartemen buat kita tinggal bareng. Dan di situ itu ketahuan sama istrinya. Dan aku kantor sama istrinya. Dan itu emang aku lagi hoki ya kak. Dia tuh di kantor office aku yang baru ini tuh, misalnya aku ada jaga Fanny, stay di kantor, hari ini shift 2 ternyata aku tukeran sama teman aku. Jadi teman aku stay di kantor dan aku stay di mall di dekat sana. Dan saat itu istrinya datang ke kantor aku, istrinya Dino. Tapi kan dia aku curiga. Enggak, dia tanya ada sales namanya Fanny, aku mau lihat unit gitu kan. Aku ditelepon sama SPV aku. Fanny, ada customer kamu datang ini, kamu udah janji kok kamu nggak di kantor. Oh iya bu, boleh tolong fotoin nggak? Aku bilang gitu. Yang mana ya, saya lupa soal customer saya banyak, saya gitu ya. Difotoin dong sama. Kamu tahu istrinya Dino yang mana? Aku tahu. Terus itu ternyata istrinya. Terus kamu layanin dia? Aku bilang, aku juga lagi sama customer nih bu di mall, ini ada yang mau
ada yang mau aku hitung-hitungin KPR gitu. Kamu takut gitu ya? Iya. Padahal dia cuman kayak beneran pengen ngecek unit atau Iya, aku takut. Aku takut. Pertama mungkin aku dia takut tahu dilabrak. kali curiga. Aku udah tahu kok dia curiga. Dia sempat kayak ketahuan. iya, terus ban mobil aku sempat dikempesin semua biar aku bisa pulang. Oh, berarti dia udah tahu. Karena aku ada CCTV di mobil dalam itu dia, aku tahu dia suruh anak buahnya dia kelihatan yang kempes-kempesin. Tapi dia nggak amplokin kamu langsung gitu, nggak? Kayaknya sih saat di kantor, tapi kan aku lagi nggak di kantor. Nah terus abis itu dia tetap datang kamu di lain hari lagi, datengin kamu lagi? Aku setiap ada customer aku selalu minta fotoin sama manajer aku aja sebelum ada yang tanya aku. Ya Jan, aku lebih banyak ke iklan dan nama aku samarin di iklan, nggak nama aku asli. Jadi aku jualan sekarang aku lebih jualannya ke freelance, aku udah nggak ke office lagi sekarang. Tapi office selalu panggil aku kalau ada customer, dia panggil aku. Sudah datang customer lihat unit gitu-gitu paling. Tapi pada akhirnya nggak pernah ketemu ya sama istrinya ya? Istrinya sampai sekarang, aku sekarang jarang pulang ke rumah. Kenapa? Itu karena istrinya sempat masukin surat pengacara ke aku dan pengacara cari aku ke rumah. Waduh. Dan aku sekarang nggak pernah pulang ke rumah. Aku jarang paling pulang ke rumah ketemu mama. Nah ini edukasi lagi ya guys. Jadi karena berhubung aku juga pengacara, aku menjelasin sama kamu. Tapi bukan maksud nakut-nakutin. Tapi yang namanya dia udah, kalau dia kan suami istri sah nih, berarti dia bisa melaporkan kamu kalau dia punya bukti loh. Iya gini loh Kak, aku terus terang ya Kak. Ini aku sebenarnya sempat punya anak dari Dino. Iya. Oh gitu. Aku sempat WA Dino, Mas, tolong ya kirimin buat bayar sekolah. Oh gitu. Dan dia cek anak aku sama Dino ini aku saving di mama aku taruh di mama, aku nggak taruh di sini, aku takut diambil karena si Dino sama istri sampai sekarang nggak punya anak. Iya, jadi maksudnya tapi si Dino tanggung jawab ke kamu. Dia selalu sampai sekarang istrinya udah ngirim pengacara tapi udah sampai situ nggak ngelaporin atau apa? Ngelaporin aku, datang-datain aku. Oh ya? Sampai ada kayak orang nggak ngelaporin ke polisi? Ngelapor, ada. Dan ada sempat ada mau datang ke rumah dan ketemu aku, bilang saya nggak terima tamu saya bilang. Jadi kamu penyelesaiannya gimana tuh? Karena kan posisi kan ibaratnya kan dari awal kan kamu nggak tahu ya, kamu nggak tahu dia udah punya istri. Aku nggak tahu. Nah, berarti kan kamu ditipu sama si Dino itu. Kamu nggak ngelaporin Dino? Aku nggak ngelaporin. Kenapa? Aku sayang sama dia Kak, aku nggak mau ngelaporin. Tapi kan kamu nanti kan kena kalau dilaporin sama istrinya. Tapi dia sayang anaknya, dia bakal ngejaga, dia bakalan support anaknya terus, aku tahu banget. Dan ya tapi kan juga. Kamu bukan anaknya, ibaratnya kamu dua orang yang berbeda. Iya aku tahu, tapi aku tuh nggak bakal pernah datang dan aku nggak bakal pernah nampakin diri ke istrinya. Iya tapi kalau misalnya dilaporin polisi terus ada panggilan, masa kamu nggak datang terus? Ya panggil aja, kalau aku datang juga aku nggak akan datang dan aku bikin ID yang baru. Ya tapi kan itu bukan menyelesaikan satu masalah ya, artinya kalau kamu menghindar tidak bisa diselesaikan ya. Kalau saran aku ya kalau emang dari awal kamu merasa dibohongin ya kamu laporin Dino. Iya. Untuk kamu gitu. Bisa menyelamatkan diri kamu dari laporan istrinya. Aku gitu, dan Dino cuma bilang sama aku gini, nggak apa-apa dek, anaknya kasih ke istri aku aja. Paling istri aku marahnya cuma sejam. Waduh. Kita baikan lagi. Tapi kan kamu emang bisa serela itu. Aku sempat taruh anaknya di Dubai kan, di tempat mama aku papa aku orang sana kan, orang Dubai. Begitu aku sempat taruh di sana setahun 2 tahun dan aku biar umpet-umpetin dulu gitu kayak jangan pulang ke sini dulu. Oke, nanti apa pesan untuk Dino dan istrinya kalau dia nonton? Ayo, nanti kalau dia nonton dia jadi ngeh dong. Mungkin kalau dia nonton ini ya oke, aku akan jaga anaknya Dino. Udah pasti Dino juga selalu tanya-tanya kabar, ada video call juga seminggu sekali, aku kasih jatah seminggu sekali, nggak tiap hari juga. Aku ada IG anaknya kan, Dino bisa lihat every time. Untuk istrinya aku nggak marah, aku nggak minta apa-apa dari Dino. Aku bisa cari uang buat anaknya, aku nggak minta warisan atau apa. Kamu jangan takut. Iya, tapi kamu hubungannya masih gituan enggak atau cuman dia sebatas ngirimin kamu uang? Dia sekarang ngirimin uang aku aja karena aku sekarang udah punya cowok baru. Oh, jadi kalian tuh udah putus gitu. Enggak, sebenernya dia tuh gak mau putus. Dan aku tuh mau udahan aja sama dia, aku mau tinggalin dia baik gitu kan. Dan aku sekarang mau serius sama cowok aku ini.
Oke, nah ada baiknya kamu langsung menikah aja. Iya, aku udah tunangan sama cowok ini. Dia kan sekarang TNI, jadi tuh dia tuh lagi di asrama dan mungkin 2 tahun lagi kita nikah. Oke, jadi kamu juga nggak ada yang pernah bertanggung jawab atas hidup kamu, masa depan kamu, ya kan, anak kamu. Gitu. Iya. Gitu aja. Jadi saran aku ya, hati-hati buat kalian kenal sama cowok yang ngakunya bujangan. Kalau kamu lihat KTP-nya bujangan juga belum tentu. Ya. Karena juga dia bisa masukin KTP, ya kan? Dia juga bisa bikin-bikin supaya kamu percaya. Padahal istrinya banyak, istrinya di rumah, istrinya lagi baik-baik saja, rumah tangga lagi baik-baik saja. Seolah-olah dia tuh duda lah, bujangan lah. Kamu harus cek benar-benar. Jangan sampai ketipu lagi ya, sayang. Betul. Ada cerita apa lagi yang bisa kamu bagikan di Diare? Kamu yang pacar kamu Belanda itu kenal di mana? Itu aku kenal di embassy dulu kan. Aku kan sempat kuliah desain IT desain kan. Aku sempat kerja praktek kerja kampus tuh di airline di bandara di Bandara Soekarno-Hatta aku sana. Terus aku bikinin desain maintenance recordnya bandara. Aku di sana. Aku dibantu sama orang maskapai, kau sebutin nggak, Kak? Yang inisial aja. Ya, maskapai K yang Belanda punya ya. Oke. Udah terus aku stay di sana lama sekitar. Belanda? Enggak, stay di bandara di itu. bandara. Kan aku kenal sama staff di sana. Aku kan karena aku masih kuliah ya kayak, jadi tuh aku kayak ngelamar kerja lah. Aku diterima jadi reception di sana, resepsionis. Part time. Full time karena aku ambil kuliah malam is okay. Jadi mereka tuh kerjain 9 to 5 kan, jadi aku bisa kerja sambil kuliah. Udah aku kerja di sana sampai aku lulus kuliah. Begitu aku mau lulus skripsi itu segala macam, aku udah harus ada moderator sidang dan aku dikasih sama orang kantor embassy Belanda, itu cowok aku sekarang. Oh, dikasih embassy Belanda itu untuk yang orang embassy Belanda buat kayak moderator kampus sidang gitu. Oh, selama sidang. Selama gue kuliah sama aku kuliah aja sampai sidang aku sama dia gitu kan. Jadi tuh aku detailin, aku dapat info dari dia segala macam tentang airline itu, dia info-info ke aku tiap hari aku ya gitu. Jadi buat skripsian kamu. Iya. Gitu. Jadi kamu tektokan lah selama 1 semester gitu ya. Iya, 1 semester. Terus dia bisa bahasa Indonesia? Bisa. Dia udah full Orangnya Indonesia. Seperti apa? Orangnya tuh mirip-mirip kayak dia mah ganteng-ganteng terus, dapat duitnya banyak. Iya, tapi dia tuh yang baik banget sih sama aku. Pertama kan aku kuliah kan di kampus biasa, tapi kampus IT gitu kan. Karena aku mau skripsi aku bagus, aku cari PT-PT yang bagus buat aku. Kamu kuliah IT, kamu belajar apa tuh kalau IT? Aku belajar lebih ke desain, bikin program IT, bikin desain IT, bikin robot bisa? Enggak, bukan. Oh, bikin itu Kak, bikin desain. Kalau bisa gue butuh robot buat gantiin gue. AI. Iya, AI ya. Sekarang udah ada. Jadi kamu bikin apa IT-nya? Bikin website kan udah biasa, gak usah urusan IT. Aku lebih ke otodidak bisa pakai. Kayak bikin ini loh Kak, kayak bisa misalnya kayak bikin kayak desain kasir gitu kan. Jadi aplikasi. Iya, kayak aplikasi kasir lebih ke jadi tuh online dia. Jadi tuh aku ada aplikasi sendiri dari airline-nya. Jadi airline-nya tuh aku bikinin desain seperti apa. Jadi lebih ke kayak desain grafis betul. Iya, desain grafisnya aku bikinin terus ntar begitu dia cancel, ntar keluar apa, gambar apa. Iya, toolsnya friendly user apa enggak. Iya, terus gitu misalnya mereka ada booking tiket, terus tiketnya refund, ntar refundnya ke rekening apa, keluar nih, ini rekeningnya udah di refund, uangnya segini, tanggal segini dibalikinnya gitu kan. Gitu aku bikin kayak gitu Kak. Jadi tuh si orang embassy ini tuh dia tuh kayak make sure-nya tuh dia kayak support aku banget. Wah bener, bagus nih di airline kita belum ada seperti ini, kamu baik bikinin kayak gini buat kita. Terus aku juga konsultasi sama orang IT-nya. Orang IT-nya juga, tapi orang Chinese. Kalau IT-nya aku kurang gitu suka ya, aku lebih suka yang bule. Oke. Udah terus aku lebih suka sama dia, lebih tertarik banget sama yang orang Belandanya itu. Karena dia bahasa Indonesia juga bisa, dan aku lucu banget pas aku lihat dia ngomong bahasa Indonesia tuh. Logatnya gimana tuh? Kayak gimana ya? Contoh? Kayak pokoknya lucu gitu ngomongnya gitu kan. Misalnya, kamu sudah terbiasa ya Fanny, gitu kayak lucu gitu kan.
kamu harus ini ya, besok jangan terlambat lagi, kita masuk jam 9, kamu jangan datang jam setengah 10, telat 5 menit kamu kita potong uang gitu. Gak bener ya, lucu tapi sadis. Tapi gini Kak, tapi serius kan dia tuh emang per menit, walaupun aku telat, misalnya aku kan aku di finger scan kan, begitu masuk finger scan itu aku telat 1 menit 20 detik aku dipotong 250.000. Sadis amat. Tapi dia bilang, Fanny kemarin uang kamu dipotong berapa? Aku ganti katanya. Udah diganti tuh, karena dia pikir aku masih kuliah, masih bayar sendiri gitu-gitu, masih PKL skripsi, kasihan gitu pikir gitu. Udah gitu pulang malam terus gitu kan jam 5 gitu-gitu, lewat dari jam 5 sampai kan itu di Jakarta kan, aku rumahku di Tangerang, jadi aku kira-kira sampai Tangerang bisa sejam lebih gitu kan. Terus gimana itu cara kalian jadiannya? Nah, Gara-gara dia gantiin duit gitu, jadi kamu iya, enggak suka? Iya, aku suka selama itu aku suka. Dia selalu baik banget. Udah gitu pas malam minggu aku ajak dia kayak ngedance gitu, aku ajak dia ke party teman aku ajak dia ke party clubbing juga sampai pagi, dan di situ tuh abis dari clubbing aku pertama kali first sama dia. Berarti kan terbawa suasana ya? Iya. Berarti kamu lagi aku jalan-jalan sama dia, aku apa-apa sampai aku nginep stay di sana, sampai stay di hotel yang di Jakarta juga sama dia dekat tempat clubbing, aku sampai semalaman sampai pagi. Dia gimana? Dia tuh pembawaannya bagaimana? Ya, dia karena dia masih muda juga ya, aku masih umuran kuliah, aku masih umuran 19 tahun, 18 tahun ya, mau 19 tahun itu. Karena aku kuliah cepat, 17 aku udah kuliah. 19 tahun itu aku sama dia kan. Dia umurnya udah sekitar 21. Beda 2 tahun dikit sih, tapi masih muda dan ganteng banget, aku suka banget. Muda dong. Terus iya, dia tuh sayang banget sama aku. Pertama tuh aku kasih dia. Pertama yang malah karena aku tahu dia tuh orangnya tuh home banget. Home apa tuh? Enggak, pernah aku minum dulu Kak. Minum dulu saya. Orangnya tuh lebih ke ini Kak, lebih ke kayak sebentar telepon mamahnya gitu kan. Anak mama. Iya, mami banget, dan manja. Dia tuh kayak nggak pernah. Gue rasa itu gue pertama kali. Tapi dia kalau lo yang ngajak, lo yang ngasih minum gitu ya. Aku lihat tuh kayak di laptop dia tuh isinya kayak. Oh gitu. Aku lihat. Berarti dia juga iya dong. Tapi kayaknya dia nggak pernah bawa cewek. Gitu. Dan di Facebook dia, aku cek di Facebook dia tuh nggak ada cewek, ada cowok. Bukan tapi berarti nggak pernah bawa, say. Karena nggak pernah diupload. Aku nggak tahu, aku nggak baik nanya juga. Dan dia emang dia selalu kerja dan kerja. Aku lihat dia ada free waktunya di Sabtu Minggu aja, di weekend aja. Dan weekend dia selalu sama aku. Dan kalau pulang kerja mungkin dia kalau itu sering pergi sama aku. Diapain tuh pas? Dia tuh aku kayak sampai aku suruh minum bergelas-gelas, dan dia sampai kayak mau pingsan gitu. Dan kamu hobi minum? Aku suka minum sih, tapi nggak terlalu banget ya. Tapi aku minum, tapi aku nggak mau. Aku nyetir kan, aku nggak. Udah itu akhirnya aku yang setirin dia ke penthouse dia, aku anterin dia sampai sana, dan dia nggak bisa bangun. Aku bingung nih gimana nariknya. Jadi kamu nggak diapa-apain? Oh, maksudnya belum tuh? Belum mulai? Masih di mobil kan. Oh, masih di mobil. Aku masih di mobil. Aku panggil, Jacob bangun, aku udah sampai rumah kamu, ini gimana? Nanti Fanny, aku masih pusing katanya. Ya udah kamu turun apa gimana nih? Aku bisa gendong kamu, berat, aku bilang gitu. Terus? Padahal dia nyetir. Aku nyetir karena dia lagi parah banget. Akhirnya aku bilang, yaudah Jacob gimana? Aku nggak bisa. Aku gerah banget. AC dingin, AC dingin banget. Kamu gerah gimana? Aku panas, tapi aku pegang emang keringetan Kak, panas. Badannya tuh basah semua, keringetan. Karena minum efek panasnya, aku nggak tahu ya. Akhirnya udah tuh aku lap-lapin dia kan pakai tisu. Udah aku lap-lapin, terus aku buka. Dia pakai kaos doang kan biar lega gitu kan, karena kemeja mungkin nyekek banget sama dia, ada kayak pakai jas gitu kan, jas kayak romper gitu kan, apa vest gitu kan, bukan gitu. Udah tuh dia pakai kaos aja, terus dia duduk
duduk kan, tapi bangkunya kan karena dia lagi tidur aku ke belakangin kan bangkunya, terus dia tidur lagi, duduk bentuk dia tidur lagi lama di mobil, terus dia tidur lagi gitu kan. Apa? Nah, terus gimana? Aku takut dia pingsan. Ya deg-degan ya. Aku takut. Anak orang lagi baru mana sendirian gitu kan. Kamu nggak ada tolong gitu nggak? Iya tadi aku mau panggil security depan tapi nggak mungkin lah. Mana aku pakai rok pendek banget deh gitu. Aku kalau manggil security juga aku malu deh, aku sabar aku di mobil dia. Takut heboh ya. Tunggu dia sadar sebentar. Aku pegang dari masih hidup, gue masih detak ya dan aku pegang dari masih hidup. Itu aku diam, aku tenang. Aku ada kayak karena kan kamu yang ngasih minum banyak gitu. Iya, aku tahu tanda jantungnya kan, aku takut kan ya. Dia ada minum 3 botol lebih loh kayak itu. Iya. Terus udah gitu aku sempat pakein kayak minyak angin gitu kan, aku pakein lehernya gitu kan. Terus dia duduk, terus dia muntah banyak banget di dekat itu kan. Berarti dia nggak kuat tuh, Say. Udah tuh akhirnya bajunya aku buka, karena muntahan aku buka, aku buang keluar bajunya. Iya. Jijik banget. Karena kan daripada dicuci ya, Iya, bau juga. Aku buang. Terus udah gitu, aku aduh gimana nih? Aku pindah dia ke jok belakang deh. Aku tarik, akhirnya dia pindah jok belakang. Joknya aku bersihin, aku sempat aku bersihin pakai tisu. Udah bersih tuh kan. Terus mobil bau aku sempat kan pakai parfum deodoran mobil. Akhirnya dia tuh bilang gini, "Fani sini." Di jok belakang. "Kamu kenapa?" Aku lagi dia bilang. Terus "Kita di mobil, it's okay, nggak apa-apa, di mobil aja." Gitu. Terus kata aku, akhirnya nggak jadi nyetir tuh ya di parkiran. mobil masih nyala, AC masih nyala, kaca kita tutup semua, tapi aku ada buka lah, maksudnya jangan terlalu sedikit gitu kan, ntar ngirup AC udara AC ntar kena kenapa-napa. Aku di sana, udah pertama kali aku sama dia di mobil itu. Terus dia dalam keadaan sadar gitu atau Setengah-setengah. Di kamu yang lebih aktif apa dia? Iya pokoknya tuh aku tuh kayak first sana, dan aku tuh kayak di sana sama dia di mobil dia. Jadi kamu yang lebih aktif atau dia yang lebih aktif pada saat itu? Aku dia. Berarti kamu ya? Kayaknya aku yang Emang kamu udah mengincar dia duluan dah. iya gitu. aku suka banget. Dia kayak aku juga lihat muka dia tuh udah kayak ini orang ganteng banget sih. Jadi cowok gue aja gitu kan. Terus pas gimana rasanya pas itu kan dia gitu ya? Apakah nyesel, apakah bangga, apakah kayak lah kok jadi perasaan kamu gimana? Pertama kali aku kayak takut banget gitu kan. Dia kan kayak aku kan dan dia tuh kayak duduk gitu tuh kayak nekan kan aku kayak gitu kan kayak terus udah tuh kayak aduh kayak turun, dan dia tuh kayak banget kan, dia ngapain Di luar? aku takut banget kan. Dia gitu, "It's okay Fani, kamu jangan." Dia bilang gitu. Dan aku nggak mau dong. Iya yaudah deh, udah langsung pulang aja, aku pulang. "Enggak, kamu nginep di rumah aku aja." Dia bilang gitu. Ya udah aku nginep di rumah dia sampai pagi. Udah sampai pagi aku nangis, ntar aku nggak pernah lagi, ntar kamu nikahin aku gak gitu kan, aku nangis gitu kan. Tapi untungnya kamu Nggak, aku tapi pacaran lanjut berjalan. Aku pacaran lanjut jalan sama dia terus sampai aku ambil S2 lagi, aku kuliah lagi. Tapi aku nggak ke embassy lagi. Sekarang dia masih ada stay di sana sih di embassy, tapi aku udah nggak hubungin dia. Oh berarti udah putus, bukan LDR ya? Putus apa LDR? Karena aku udah punya cowok baru, udah mantan. Tapi dia kadang suka DM aku gitu kan Kak di IG, dan cowok aku baca dan cowok aku marah kayak, "Udah blokir aja, apaan sih mantan masih aja diinget-inget," gitu kan. Cowok aku galak banget, aku kayak aku nggak mau dong, kayak ntar nyakitin dia juga, nggak mau. Udah aku stay sama dia sekarang. Udah gitu. Oke. Pokoknya tuh kayak ya dia tuh kayak sampai sekarang kayak belum punya cewek juga sih. Jadi di antara semua yang paling berkesan? Yang paling berkesan si Jacob sih sampai sekarang. Pacar kamu itu? Iya, cowok yang Belanda itu paling berkesan banget, dan dia tuh orangnya tuh ramah banget, nggak pernah marah. Gitu. Tapi kamu kan sama yang oknum anggota ini kan udah mau nikah. Iya. Jadi nggak boleh ya nakal-nakal lagi. Nggak, aku nggak boleh, nggak mau lagi.
Jadi dari cerita kamu ini apa yang bisa kamu bagikan supaya cerita kamu jangan dialami sama yang lain ya. Iya. Sekali lagi kalau disuruh-suruh untuk suruh atau nggak boleh ya, itu sama aja kalian itu nggak Iya. boleh ya, ada pidananya. Jadi jangan coba-coba kalau kalian ngerasa ini kamu kalau bisa sama pasangan yang udah halal resmi nikah dulu, karena kalau misalnya cuma pacaran doang nanti dia nggak mau tanggung jawab, repot. Iya, bener, repot Sedangkan kita wanita adalah pihak yang sangat dirugikan, dan itu jangan sampai terjadi pada wanita-wanita yang lagi nonton acara ini. Jangan bodoh, laki-laki itu cuma mau enaknya doang, jadi kita harus pintar, harus pakai logika. Iya. Begitu. Kamu apa pesan yang mau kamu sampaikan? Kalau pesan aku sih pokoknya hati-hati dalam berhubungan. Terus Jangan terlalu dikasih terus sama cowok, dan gitu jaga-jaga aja terus. jangan terlalu baik sama Jangan cowok. terlalu baik banget sama cowok. Dan kalau emang terlanjur aman deh, jangan sampai kena juga. Nah, itu yang paling serem. penyakit menular. Iya. Dan sekarang amit-amit coy, jauh-jauhin semua wanita-wanita yang smart yang nonton acara ini. Ini adalah edukasi ya, jadi acara ini tuh jangan ditiru, jangan dicontoh, cukup diambil pelajarannya supaya kita jangan mengulangi cerita ini gitu. Cukup menjadi ceritanya dari Fanny aja. Oke. Ya, salam buat pacar kamu, sukses, semoga Iya, langgeng, oke, semoga makasih, Kak. jodoh. Thank you Amin. ceritanya. Iya.